Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam antifon pembuka kita mendengarkan satu kutipan ayat dari kitab Kejadian. "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Salah satu tanda bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan adalah ketika
manusia dihadapkan kepada binatang-binatang, laki-laki itu menamai mereka. Kalau dalam tradisi Yahudi, menamai itu artinya seseorang lebih tinggi daripada yang dinamai. Sementara ketika perempuan diciptakan, lalu laki-laki tidak menamai perempuan itu, tetapi perempuan itu dinamai oleh Allah. Disitulah martabat antara laki-laki dan perempuan itu setara, tetapi tugas dan juga apa yang dituntut dari satu sama lain tentulah berbeda. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, mendengarkan bacaan yang kita dengarkan hari ini, apa yang akan saya katakan ini tidak semudah kenyataan yang Bapak Ibu jalani di rumah masing-masing. Apa yang saya katakan tidak semudah yang dijalani. Minggu lalu ada katekese persiapan perkawinan di paroki kita. Kenapa ada katekese persiapan perkawinan KPP? Tentulah didasarkan pada bahwa perkawinan itu penting dan perlu disiapkan. Perkawinan dan imamat maupun juga kaul-kaul itu walaupun kaul bukan sakramen, tetapi itu adalah kelompok-kelompok pelayanan dalam gereja. Kalau kelahiran itu dilambangkan dengan baptis, kemudian tumbuh berkembang itu makan dilambangkan dengan ekaristi, dewasa dilambangkan dengan krisma. Ketika orang sudah dewasa, dia harus memilih salah satu bentuk pelayanan. Ya, biasanya kerja kalau di kehidupan sehari-hari. Di dalam gereja juga ada bentuk pelayanan, yaitu atau sakramen perkawinan, atau sakramen imamat, atau hidup bakti. Kalau mau menjadi romo, persiapannya kurang lebih 13 tahun. Kalau mau menjadi sebuah keluarga, KPP hanya 2 hari. Sebenarnya tidak adil ya. Harusnya KPP-nya itu 13 tahun. Jadi adik-adik yang kayak gini mulai KPP lah dari sekarang kalau mau menikah. Ya, karena tidak adil. Kami yang 13 tahun belajar aja kadang-kadang masih sulit. Setiap bulan harus membuat refleksi, setiap tahun harus membuat konsideratio status, kesadaran diri. Maka seharusnya di keluarga-keluarga itu juga setiap tahun itu harus ada konsideratio status, kemudian dikirimkan ke pastor paroki biar dibaca nanti. Nanti yang ada apa-apa bisa dipanggil. Tidak sama. Lalu saat sesi saya membesarkan hati teman-teman yang hendak menikah itu, ya, dengan berkata seperti ini, tidak apa-apa, apa yang saya katakan kalian belum paham, apa yang saya sampaikan kepada kalian ini Romo pelajari di kampus itu minimal 2 semester atau 10 bulan, 2 tahun. Maka kalau ada yang nyantol sedikit saja sudah syukur kepada Allah. Dan ketika minggu lalu saya memberikan KPP, saya menyampaikan tentang spiritualitas perkawinan. Yang menikah tahu tidak spiritualitas perkawinan? Celakalah. Spirit, ruah, nafas artinya adalah hidup, gerak. Spiritualitas perkawinan itu adalah apa yang membuat perkawinan hidup, apa yang membuat perkawinan bisa bergerak. Injil hari ini orang Farisi fokus pada apa yang bisa memisahkan, apa yang mematikan. Tetapi Yesus memberi jawaban tentang apa yang membuat perkawinan itu hidup dengan satu kesimpulan ini.
Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Dan dari kitab Kejadian dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Spirit kesadaran inilah yang membuat perkawinan Kristiani tetap hidup. Kalau salah satu sudah meninggalkan, melupakan spirit ini, pastilah perkawinan itu sulit dihidupi. Apa artinya? Yang pertama, spiritualitas perkawinan itu. Persekutuan, kesepakatan perkawinan itu sifatnya ilahi. Ya. Bukan sekedar kontrak manusia, sosial, sipil maupun masyarakat. Bandingkanlah dengan kontrak kerja, pacaran, ya. Kalau sudah tidak menguntungkan, tidak bermanfaat, bisa diputus. Itu kalau kontrak manusia. Waktu pacaran juga kalau sudah tidak cocok ya ditinggalkan. Tetapi persekutuan, kesepakatan perkawinan itu bersifat ilahi, yang artinya Allah lah yang mengikat dan Allah hadir di dalam perkawinan, maka hanya maut yang bisa memisahkan. Di dalam perkawinan kita bisa melihat gambaran kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam perkawinan kita melihat kasih Kristus kepada gerejanya. Dan apa ciri kasih Kristus itu? Sacrifice, pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Itu spirit yang pertama. Sadari bahwa perkawinanmu itu adalah persekutuan ilahi. Kalau di pikiran kita, oh ini hanya persekutuan manusiawi, maka saat tidak menguntungkan, saat sudah tidak sesuai dengan kesepakatan, kita akan mudah untuk meninggalkan. Tetapi karena persekutuan ilahi, gambaran gereja dan Kristus, di situ akan penuh dengan pengorbanan. Lalu yang kedua, yang menghidupkan perkawinan dan keluarga Kristiani ialah kebersatuan dalam doa, dalam terang Paskah. Para suster silakan dikonversi berdasarkan hidupnya ya. Seperti itu, dikonversi ya. Anggaplah pasangannya suster ini Yesus Kristus, seperti itulah ya. Nah, yang susah itu saya. Maksud saya Yesus Kristus, laki-laki sama laki-laki. Padahal perkawinan gereja Katolik itu laki-laki dan perempuan. Oh, maka mempelai saya adalah gereja. Jadi semua yang ada di sinilah. Itu yang saya refleksikan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, keluarga kita harus bersatu dalam doa, dalam terang Paskah. Apa artinya? Tidak ada Paskah kalau tidak ada Paskah kalau tidak ada jalan salib. Dan jalan salib menjadi tidak berarti kalau tidak ada Paskah. Artinya apa? Suka, duka, untung, malang, itu adalah dinamika kehidupan kita. Bedanya dengan orang lain apa? Ketika kita mengalami suka, duka, untung, malang, lihatlah. Kalau kedukaanku saat ini, lihatlah. Kita bersatu dalam Paskah Kristus. Tidak ada penderitaan yang tidak bermakna. Semua bermakna karena Paskah Kristus. Maka mari kita satukan segala perjuangan, penderitaan, pengorbanan dalam keluarga kita dengan kebangkitan Kristus. Kalau kita mengalami kesulitan, ingat Kristus karena Paskah dan jalan salibnya, ia juga dikhianati oleh Yudas, dikhianati oleh Simon, tetapi ia bisa mengampuni.
Bahkan ia mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Bagaimana dengan keluarga saya? Kalau tidak ada ruang pengampunan di dalam keluarga, tidak ada ruang bagi Kristus, bagi Paskahnya, maka memang akan sulit untuk menghidupi perkawinan. Lalu yang ketiga, spiritualitas perkawinan itu, pupuklah di dalam keluargamu cinta yang eksklusif dan bebas. Ya, harus berdua tetapi bukan posesif. Saya menggambarkannya kepada teman-teman yang ikut KPP itu seperti ini. Katakanlah kepada pasanganmu, aku suaminya atau aku istrinya. Berbeda dengan ketika kita mengatakan dia istriku, dia suamiku. Saya ayahnya. Beda dengan kita mengatakan kamu anak saya. Kalau kita mengatakan seperti itu seolah-olah dia sebuah barang yang kita miliki. Tetapi kalau kita berkata aku suaminya, di situ ada penyerahan diri. Kenapa bisa sampai ke situ? Sadarilah bahwa kita semua itu sama, kita semua milik Tuhan, maka kita tidak akan posesif, kita tidak akan mau memiliki dengan egois, tetapi kita bisa mengasihi secara eksklusif, tetapi juga bebas. Sadarilah bahwa aku pasangannya, bukan dia punya saya. Itu dua hal yang berbeda. Lalu yang terakhir, ya sudah mau selesai. Saya cepat-cepat ini ngomongnya. Karena apa yang saya omongkan tidak semudah prakteknya. Nah, saya juga nggak tahu prakteknya bagaimana. Silahkan. Enggak, saya tahu di dalam keluarga saya setidaknya. Di dalam keluarga pastoran, di dalam keluarga keuskupan, di dalam keluarga para imam diosesan juga dihidupi. Yang keempat, milikilah perhatian, penghiburan, dan pendorong. Paus Fransiskus mengatakan demikian, keluargamu haruslah menjadi rumah sakit terdekat. Ya, rumah sakit terdekat itu bukan Santa Ana, tetapi rumah sakit terdekat adalah keluarga kita masing-masing. Bahasa Inggrisnya keluarga apa? Hospital. Kalau ditambah liti jadinya hospitality. Bahasa Indonesianya keramah tamahan. Maka keluarga kita harus menjadi tempat keramah tamahan yang pertama. Rumah sakit terdekat bagi anggota keluarga. Lalu Paus Fransiskus mengatakan demikian, mengasihi seseorang berarti mengharapkan darinya sesuatu yang tidak dapat didefinisikan atau diperkirakan. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu, oh suamiku itu begini, kita langsung menilainya begitu, maka tidak ada ruang bagi rahmat, tidak ada ruang bagi pengampunan. Maka mengasihi seseorang itu artinya mengharapkan dari dirinya sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Aku mau mengasihi suamiku karena aku tahu nanti tanggal 1 dia gajian 10 juta. Wah, udah pasti. Padahal nggak pasti hidup ini. Maka kalau kita bisa mengasihi orang dengan ketidakpastian dia, disitulah ada ruang-ruang bagi rahmat dan bagi pengampunan. Lihatlah Kristus di dalam diri anggota keluarga kita masing-masing dan belajarlah seperti Kristus. Bukan bertanya, kamu bisa apa untuk aku, tetapi seperti Kristus, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu.
Dan untuk bisa mencapai menghidupi semua 4 hal yang saya katakan tadi, kita harus melihat dari bacaan Ibrani dan juga ketika Yesus mengumpulkan anak-anak. Jadilah rendah hati satu sama lain. Jadilah seperti anak kecil yang tulus, rendah hati, apa adanya. Tadi anak kecil tuh lari-lari ke situ, bukan maksud mau ganggu Romo, tetapi dia apa adanya seperti itu, lewat saja. Maka saya juga tidak marah. Jadilah seperti anak kecil, tanpa intrik. Nah, tadi kalau suster yang lari-lari saya marah, pasti dia ngejek saya itu, beda dengan anak-anak. Tanpa intrik, tanpa strategi catur. Wah, saya ngomong ini supaya nanti benteng saya bisa ke sana. Enggak. Kalau di keluarga kita sudah ada intrik, strategi, dan ambisi, maka akan sulit. Melainkan gantungkanlah diri kita pada Allah dan engkau akan memiliki kerajaan Allah. Allah akan meraja dalam keluarga kita kalau kita sadari bahwa keluarga kita adalah persekutuan ilahi, menyatukannya dalam doa, dalam paskah Tuhan, memupuknya dengan cinta yang eksklusif tetapi bebas, dan memberikan perhatian, penghiburan, pendorongan dalam kerendahan hati. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita.